Teduhkanlah hati kami di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tenangkanlah pikiran kami di dalam rumah-Mu ini. Sebab sungguh kami hanya tinggal tenang di dalam Tuhan. Beberapa di antara kami mungkin datang ke gereja ini dengan segala permasalahan dan beban kehidupan. Tapi setiap kami semuanya yang juga merasakan tantangan dan beratnya kehidupan, kami tetap mau datang kepada Allah. Sebab sungguh Engkaulah tempat pengharapan kami ya Tuhan. Engkaulah perlindungan kami dan yang terus-menerus menjadi pembela dalam hidup kami. Tiada yang mengerti isi hati kami lebih daripada-Mu ya Tuhan. Untuk itulah kami semuanya selalu mendekat kepada Tuhan. Dan kiranya melalui ibadah yang kami adakan ini, kami sama-sama boleh semakin relate dengan Tuhan. Kami sama-sama boleh semakin menikmati hadirat Tuhan. Dan setiap kami semuanya mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terangilah hidup kami dengan terang-Mu yang kudus, yang mendamaikan, yang menyejukkan hati kami. Dan kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami sama-sama dengarkan, kami semuanya bukan hanya boleh dididik secara kognitif, diberi pengetahuan firman, tetapi lebih daripada itu, boleh mengubahkan hati kami dan mengarahkan hidup kami untuk semakin serupa dengan gambar Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu, sebab tidak ada satu orang pun yang datang ke gereja ini untuk meninggikan dirinya. Setiap kami semuanya, terutama pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan di mimbar ini, kami mau menundukkan diri kami di hadapan Tuhan. Sebab sungguh soli Deo Gloria, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang kami layani. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya melalui kebenaran firman-Mu ini. Tuhan juga berkati seluruh jemaat Tuhan, menyiapkan hati pikiran mereka untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan. Dan kiranya kami semuanya boleh senantiasa dikuasai oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap mendengar firman Tuhan, mari bersama-sama berkata, berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa juga ada bapak-bapak. Puji Tuhan. Sehingga memastikan bahwa saya tidak sendirian sebagai pria di ruangan ini. Karena masih ada bapak-bapak. Puji Tuhan. Kalau saya sendirian di ruangan ini sebagai pria, paling tidak ada teman-teman pemusik yang juga sama-sama pria. Rasanya saya seperti berada di dalam ini, saudara. Di tengah-tengah surga yang dipenuhi dengan bidadari, puji Tuhan. Karena ibu-ibu semua cantik-cantik semuanya. Terutama yang di depan-depan saya, semua cantik-cantik. Mungkin rambut boleh memutih, tapi semangat di dalam Tuhan tetap membara. Dan yang terpenting sampai memutih rambut di kepala kita, dia tetap Tuhan yang menggendong kita semuanya. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Iya. Saya sengaja mengajak istri saya untuk datang. Saya bilang, sayang, kalau pelayanan di Victory itu memang karena ibadah khususnya wanita, jadi tentu yang datang tuh cantik-cantik begitu. Kalau kamu nggak ikut, nanti saya khawatir iman saya. Enggak lah. Iya, walaupun ibu-ibu cantik semua, tapi saya juga tidak asing dengan wanita cantik. Kenapa? Setiap hari saya bangun tidur ditemani dan melihat wanita cantik, istri saya, puji Tuhan. Tadi waktu datang kata Asyir begini, wah ibu ini loh ya, cantik sekali loh, kayak boneka loh katanya begitu. Saya tahu pulang-pulang pasti nanya, kamu kapan ke Victory lagi begitu ya. Karena istri saya senang dipuji ya, puji Tuhan. Itu tadi pujian yang masih jauh lebih baik dibandingkan dengan pujian yang lain yang pernah diterima istri saya ketika menemani saya pelayanan. Salah satu pujian yang sering kali bahkan disampaikan ke istri saya adalah begini, loh ini istrinya toh Pak, saya pikir anaknya begitu ya toh. Iya memang ya. Memuji istri menjatuhkan suami, haleluya. Oh tapi saya enggak pernah keberatan dengan hal itu. Karena pria yang bisa mendapatkan istri yang cantik, itu juga adalah kasih karunia Allah ya toh. Iya, kan sama-sama ya. Istri cantik maupun enggak cantik tetap beliin bedak kan gitu ya. Jadi ngapain pilih yang enggak cantik? Malah kalau enggak terlalu cantik, bedaknya jadi lebih boros Bapak Ibu ya. Enggak lah, puji Tuhan. Kita semuanya cantik dan ganteng di dalam Tuhan. Oleh karena damai sejahtera dan terang Tuhan ada dalam kehidupan
kehidupan kita semuanya. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini, maafkan saya, karena kemarin saya juga pelayanan, jadi masih ke bawah. Siang hari ini kita akan bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan, yang berjudul Sang Terang yang Datang Bagi Kita. Sang Terang yang Datang Bagi Kita. Memang ini bukan khotbah Natal, sekalipun di bulan ini memang bulan Natal, di mana kita mungkin juga sudah beberapa kali menghadiri perayaan Natal. Saya sudah lupa berapa kali menghadiri dan melayani Natal. Tetapi yang pasti saya berharap setiap firman terutama di bulan ini betul-betul memaknai hidup kita. Yang pertama berkaitan dengan siapa Kristus yang lahir ke dunia. Biarlah pengenalan kita semakin ditambahkan. Yang kedua juga pemaknaan kita akan Natal. Supaya waktu kita merayakan Natal bukan hanya euforianya saja. Bukan karena ada kado, lalu menghadiri perayaan Natal dengan door prize yang keren-keren, ya toh. Puji Tuhan, bukan hanya karena itu, tapi lebih kepada pemaknaan pribadi Kristus yang datang bagi kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan sama-sama melihat bagian firman Tuhan di Injil Yohanes. Injil Yohanes. Saya berdoa dan semoga saudara juga mendoakan saya supaya saya khotbah tidak terlalu lama, saudara. Kenapa? Karena saya tahu pengkhotbah yang paling disukai jemaat itu yang khotbahnya nggak usah lama-lama Pak, gitu itu. Yang penting dengar firman, pulang makan siang bareng-bareng itu. Enggak ada yang ngamen, ya sudah tak lamain saudara kalau enggak amen gitu. Lu enggak amen lagi, beneran tak tambah 15 menit itu. Amin saudara? Oh, ada yang ngamen, berarti seneng khotbah cepat, puji Tuhan. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9, kita akan membacanya bersama-sama. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, baca sama-sama. 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10-nya ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Puji Tuhan, terima kasih untuk saudara yang sudah membaca bersama-sama dengan saya. Saya berdoa kiranya saudara senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan. Masuk sorga sama-sama. Hutang dilunasi, haleluya. Puji Tuhan, itu toko semakin laris, haleluya. Senang saya. Memang mengamenkan firman itu penting. Loh, ke amin malahan itu. Memang mengamenkan firman itu penting, Bapak Ibu. Yang pertama, waktu saudara mengamenkan firman, itu membuktikan kalau saudara mendengar firman. Ya kalau saudara nggak dengar firman gimana bisa mengamenkan, kan begitu. Yang kedua, waktu saudara mengamenkan firman itu membuktikan saudara tidak mengacuhkan pendetanya. Haleluya itu. Iya, karena mengacuhkan pendeta itu dosanya double saya itu. Nggak dengar firmannya, nggak peduli sama orangnya lagi. Jangan, apalagi saya datang ke tempat ini tadi juga menyiapkan diri. Itu saya pakai blush on, pakai ini. Oh enggak lah, masa iya sih ya. Enggak lah. Yang ketiga, kenapa penting untuk mengamenkan firman? Waktu saudara amen, apalagi kencang, itu sudah melayani Tuhan. Saudara tahu pelayanan apa? Membangunkan sebelah saudara yang mulai gini-gini. Jadi waktu dia gini-gini, terus saudara amen, dia kaget. Apa rek? Amen. Gitu. Jadi saudara juga ini melayani Tuhan. Jadi nanti kalau saudara dengar firman, lalu saudara sepakat dengan firmannya, saudara langsung amenkan saja. Tuhan ampuni, gak ada yang amin. Kalau saudara sepakat dengan firman langsung amenkan saja ya. Saya ndak akan pancing-pancing. Ada amin, ndak usah begitu ya. Pokoknya saudara sepakat dengan firman langsung amenkan saja. Loh, mateng Kak. Amin ya saudara. Coba perhatikan baik. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kenapa dikatakan terang yang sesungguhnya? Sebab kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-8, ini menerangkan tentang pribadi Yohanes Pembaptis yang disebut Yohanes Pembaptis, maksudnya di ayat 8 itu bukan terang itu. Begitu. Jadi kemudian di ayat 9 disampaikan terang yang sesungguhnya. Nah siapa yang dimaksud dengan terang yang sesungguhnya ini? Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-5, perhatikan di ayat yang ke-5,
Dikatakan demikian, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Siapakah terang yang dimaksud di ayat 9 dan di ayat yang kelima? Nah, saudara bisa baca lagi sebelumnya di ayat yang keempat. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Siapa yang dimaksud dengan dia? Saudara baca lagi sampai ayat 1, saudara akan tahu bahwa yang dimaksudkan dengan dia di situ, yang dimaksud dengan terang yang sesungguhnya tidak lain, tidak bukan adalah pribadi anak Allah yang berinkarnasi, mengambil rupa sebagai manusia dan kita mengenalnya dengan nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, inilah terang yang sesungguhnya, Yesus Kristus. Dibandingkan dengan semua terang yang ada, tentu berbeda. Yang pertama, semua terang yang ada di dunia, at the end of the day, semuanya akan mati. Tidak lagi akan bercahaya, tidak lagi akan ada. Dulu zaman masih belum ada lilin yang yang artificial, yang lampu begitu. Kalau pas candlelight biasanya pakai lilin beneran ya, pakai lilin beneran. Lilin beneran yang dipakai itu pada akhirnya akan padam nggak? Padam. Entah kemudian kena kipas angin lah itu, atau kemudian memang sumbunya habis, lilinnya habis, mati. Lalu kemudian pakailah yang ada baterainya itu ya. Saudara mungkin juga pakai itu waktu candlelight, saya tidak tahu waktu perayaan Natal. Misalnya saudara pakai itu, pada akhirnya mati juga enggak? Mati, kenapa? Dibanting cucu saudara ya kan. Oma dapat ini ya keren, diar mati saudara. Atau baterainya habis, betul ya? Dan semua cahaya yang lain, even matahari sekalipun, pada akhirnya juga tidak akan bersinar lagi tuh. Tapi dengar baik-baik, terang yang sesungguhnya yang disebutkan di ayat yang ke-9, ayat yang ke-5 itu senantiasa, terus, selama-lamanya akan bersinar. Sebab dialah terang yang sesungguhnya itu, terang yang sejati, yang bercahaya dalam kegelapan di ayat yang ke-5. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan kita bersyukur terang itu ada dalam kehidupan kita. Sebab Kristus Yesus Tuhan berkenan untuk tinggal dalam kehidupan kita semuanya. Saudara, kenapa ini penting untuk kita pelajari? Yang pertama, terang itu sebetulnya bukan konsep yang asing di dalam agama-agama. Hampir semua agama, sistem kepercayaan, punya konsep tentang terang itu. Nah, saya kalau sebutkan 1-2 kalimat berkaitan dengan hal ini, saudara mungkin tahu lah, saudara mungkin pernah dengar. Bahwa konsep-konsep mengenai terang ada di semua agama. Tapi apa yang membedakannya dengan terang yang ada di Alkitab? Yang membedakannya adalah begini, bahwa terang yang ada di dalam semua konsep agama itu ada di sana, di sorga, dan kemudian manusia harus mendatangi terang itu untuk bisa mendapatkan terang itu. Tetapi yang membedakan sang terang di dalam kekristenan dengan terang yang lainnya yang ada di konsep-konsep agama di dunia adalah bahwa terang dalam kekristenan bukan hanya tinggal di atas lalu kemudian menantikan kita untuk datang kepada terang itu. Sebaliknya dikatakan terang itu menerangi kita dan datang dalam kehidupan kita semuanya. Ini yang membedakan. Saudara tahu apa core kekristenan? Inti dari kekristenan bukan manusia yang hendak bangun tangga menuju ke sorga. Tapi sebaliknya, Allah yang turun ke dunia supaya kita dapat mengenalinya. Wah, ini hal yang sangat mendasar. Sebab apa? Yang pertama, manusia tidak akan mungkin bisa datang kepada Allah, sampai kepada Allah. Kenapa? Dalam keberdosaannya, kita hendak menggapai Allah yang kudus. Hei, bukankah karena dosa sehingga Allah itu memisahkan dirinya dengan manusia? Lalu bagaimana mungkin di dalam dosa manusia hendak mendatangi Allah? Dengan usaha apa? Ibadah yang sejati. Pertanyaannya begini, pernahkah ada di antara kita, maafkan saya, yang satu kali saja di dalam sepanjang ibadah yang pernah kita lalui, kita betul-betul mengikuti 100%. Sudah tahu maksudnya ibadah mengikuti 100%? Itu berarti dalam setiap pujian kita menyembah, memuji dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang pujian liriknya sudah ada di sana aja kita nggak nyanyi begini. Saya suka cita, haleluya. Itu WL-nya sudah kerja keras sudah itu. Saya cuma begini. Pas doa misalnya, WL pimpin doa atau mungkin hamba Tuhan pimpin doa. Berapa banyak di antara kita yang benar-benar berdoa itu, sungguh-sungguh berdoa.
Apalagi pas persembahan. Nah, haleluya itu. Pujiannya, ku beri yang terbaik. Di dompet tuh ada cepecing sama nomban. Kira-kira mana yang dikasih? Nggak dikasih dua-duanya. Kenapa? Sudah cari yang cecingan di tas ya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita mesti sadar bahwa tidak mungkin dengan ibadah kita mendatangi Allah tuh. Sebab ibadah kita tidak sempurna. Oh ternyata saudara sempurna semua ya. Iya. Saya tadi sudah bilang, kalau sudah sepakat amin saja nggak apa-apa. Saya ulang ya, karena ibadah kita tuh tidak sempurna. Betul ya? Apa? Kebaikan kita sempurnakah? Enggak. Kadang kita berbuat baik demi supaya orang lain baik kepada kita kan? Kadang kita berbuat baik supaya nama kita lebih populer. Kenapa? Sebab waktu kita berbuat baik kepada seseorang, nanti kita diposting tuh kebaikan kita. Gitu. Kita kirimi hampers Natal, lalu orang itu posting di story IG-nya, lalu di tag ke kita. Semua orang lihat di story-nya, oh dia baru dapat hampers dari si A. Oh api ya, memang si A itu baik hati ya, kita seneng gitu. Makanya waktu kita kirim hampers ke seseorang, lalu kita lihat IG-nya, kok nggak diposting di story, kita telepon, hampersnya sampai belum? Belum oh ya wes tunggu ya gitu. Begitu sudah sampai, kok kamu posting di storymu ya apa sih begitu. Kenapa? Karena waktu kita berbuat baik tujuannya supaya orang tahu bahwa kita baik. Dan itu bukan kebaikan yang sempurna. Di dalam kekristenan, kebaikan itu berbicara mengenai 3 hal. Yang pertama, dilakukan di dalam terang firman Tuhan. Maksud saya begini, saudara ingat Robin Hood? Ingat ya, Robin Hood itu yang ini loh, mencuri dari orang kaya diberikan kepada orang miskin. Menurut saudara dia baik apa tidak? Halo? Tidak. Gereja kalau ditanya begitu ya. Menurut saudara Robin Hood baik apa enggak? Tidak. Yang baik angkat tangan, yang baik angkat tangan. Oke. Yang enggak baik, menurut saudara enggak baik angkat tangan. Loh terus yang enggak angkat tangan ini pilih apa saya itu? Saudara, beberapa orang mungkin menganggap Robin Hood baik. Kenapa? Lah dia curi sih emang Pak. Tapi kan dikasih ke orang baik. Ya oke lah begitu. Pemerataan gitu. Dengar baik-baik. Kebaikan di dalam firman Tuhan itu dikatakan harus sesuai dengan terang firman. Maksud saya begini. Even misalnya tujuannya baik. Diberi kepada orang miskin. Tapi jika dilakukan dengan cara yang salah. Yang bertentangan dengan firman Tuhan. Which is itu mencuri, itu tetap salah di hadapan Tuhan. Jadi jangan sudah pikir Bu, dengar baik-baik ya. Kalau ada kembalian uang belanja, lalu tak simpen dewe gak apa-apa. Toh tujuannya juga buat keluarga, gak apa-apa. Tujuannya baik buat keluarga. Tapi kalau caranya salah, itu salah. Kan, ini ketara, ini kak. Kentara, tidak ada yang balikin uang belanja, tidak ada yang amin. Iya, jadi dengar baik-baik. Yang pertama, harus dilakukan berdasarkan terang firman Tuhan. Saya mau difoto Kak Bu? Iya, kalau mau difoto saya pose dulu. Iya, puji Tuhan. Pendeta kalau pas khotbah tiba-tiba difoto, rata-rata hasilnya jelek Bu. Serius. Apalagi model seperti saya, ada pengkhotbah yang memang berwibawa tuh yang kalau khotbah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur, itu hasilnya bagus. Kalau yang model saya mesti hasilnya jelek. Kadang-kadang saya mesti di-tag sama jemaat yang foto pas saya khotbah. Dan 99%. Kalau enggak hasilnya menceng. Atau saya mencucu atau pas mangap. Enggak ada yang bagus. Nggak ada. Kadang-kadang malah ada beberapa gereja yang nggak minta foto profil untuk dijadikan ini pengumuman atau apa begitu, tapi langsung ambil apa yang ada. Yang ada lepas saya mangap. Jadi, oh Tuhan ampuni mereka. Makanya kalau saya pas khotbah ada yang foto ya saya pose dulu lah nggak apa-apa supaya kelihatan lebih ganteng. Puji Tuhan masih ada yang amin ya. Puji Tuhan. Jadi dengar baik. Apa yang baik jika dilakukan dengan cara yang salah sama dengan salah. Caranya itu adalah sesuai dengan firman. Betul ya? Yang kedua, Alkitab mengatakan bahwa kalau kita diterangi dengan firman Tuhan, Tuhan ada dalam hidup kita, maka kebaikan yang kita lakukan bukan demi kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin? Bukan. Waktu kita memberi tujuannya bukan supaya orang yang menerima pemberian kita lebih banyak memberi kepada kita. Tidak.
Makanya jangan suka memberi hanya kepada sesama orang-orang yang mampu untuk membalas kebaikan kita. Supaya melatih itu, melatih apa? Melatih ketulusan kita. Beri kepada orang-orang yang kita tahu memang dia tidak mungkin bisa balas. Gitu loh. Jadi tujuan kebaikannya harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya kalau saudara memberi seseorang, lalu orangnya bilang, Ci, thank you ya Ci, ya ampun Ci, kamu lebih baik ya. Gitu. Saudara harus bilang begini, Tuhan Yesus yang baik, itu dari Tuhan ya. Wes pokoknya kamu lebih semangat di dalam Tuhan. Harus begitu. Dengar baik-baik ya, kebahagiaan dan kepuasan kita. Waktu kita berbagi kebaikan dengan orang, bukan orang itu memuliakan kita, tapi orang itu memuliakan Allah. Ada yang tepuk tangan, sama-sama diberi. Iya. Hamba Tuhan kalau khotbah ditepuk tangan itu ada dua hal. Memang memberkati atau biar cepet. Iya, tapi saya percaya kok saudara yang bagian yang pertama tadi memang memberkati, itu haleluya. Oh enggak, amin, berarti yang kedua, itu puji Tuhan. Jadi dengar baik-baik, waktu kita berbuat baik tujuannya bukan supaya kita dibaiki, no, supaya kita dimuliakan. Justru sebaliknya, waktu kita berbuat baik tujuannya supaya orang memuliakan Allah. Makanya kalau berbuat baik, lupakan, jangan diingat-ingat. Di Matius pasal 25 ini ada orang-orang yang ditaruh di sebelah kanan oleh Yesus Kristus waktu dia datang sebagai raja dan sebagai hakim itu. Domba-domba yang kepada mereka yang di sebelah kanannya itu Tuhan berkata begini, waktu aku tidak mau mengenakan pakaian, waktu aku telanjang engkau memberi aku baju, waktu aku lapar kau memberi aku makan, waktu aku haus kau memberi aku minum. Sudah tahu, domba-domba itu bertanya pada Tuhan, Tuhan kapan kami melakukan itu? Tuh dengar baik-baik. Orang-orang yang baik waktu melakukan kebaikan dia bahkan tidak merasa baik. Kalau kebaikan itu sudah menjadi kultur kita, budaya kita, kita bahkan tidak merasa itu sesuatu yang harus kita ingat-ingat. Betul kan? Nggak ingat tuh, beda dengan orang yang memang medit. Yang bukan medit lah, hemat, haleluya itu. Waktu dia berbuat baik itu ingat terus. Satu kali saya ketemu sama seseorang, beliau ini pernah ngasih saya batik, saudara, ngasih saya baju batik. Ya memang hamba Tuhan ya rata-rata begitulah ya. Batiknya itu mesti merek Casio, saudara. Kasih orang. Batik ini juga dikasih orang. Saya hampir enggak pernah beli batik. Ukurannya XL. Jadi kalau saudara mau beli, enggak, bukan no. Satu kali saya ditanya sama seseorang, Pastor gimana kabarnya? Oh baik, ketemuan. Lalu itu batik yang dari saya masih muat gitu. Yang mana ya Bu? Saya minta maaf, bukan saya kurang ajar ya. Itu loh Pastor yang warnanya begini. Oh iya dah, kapan ya Bu? Saya kok lupa ya. Loh ya ampun 9 tahun yang lalu itu loh. 9 tahun yang lalu saudara. Lawang antara bulan lalu dengan hari ini saja berat saya beda. Itu jadi batik yang bulan lalu udah gak muat hari ini kan begitu. Saya sampai, oh alah iya Bu. Saya jadi begitu akhirnya itu. Iya Bu, minta maaf sudah gak muat Bu. Walah gak mau ngomong gitu. Coba ngomong kasih lagi. Begitu. Saya sampai mikirnya begini ya. Ada orang ya yang 9 tahun sudah memberi itu masih ingat gitu loh. Nah itu tentu karena apa? Ingatan yang tajam kan gitu. Tapi maksud saya begini, mari belajar waktu kita berbuat baik, lupakan tuh. Jangan diingat-ingat, bahkan kepada keluarga kita. Mama dengar baik, jangan pernah ngomong begini sama anak. Lu gak tahu ya Mi, kamu tuh nih mama sih nyuapin kamu, saya ngajar. Kamu tahu waktu ngelahirin kamu, mama itu ngeden gitu. Nih gak mama sih ngeluarin kamu jadi apa? Jangan. Bu, Pak, dengar baik-baik. Mari renungkan ini. Saudara memang hamil dan melahirkan dengan susah payah. Tapi is it true bahwa itu demi anak? Sebab kalau saudara tidak keluarkan anak saudara, saudara juga lalu saudara, Mama, kamu ya inget toh, Bu, lupa nek kamu punya pacar, justru sampai ninggal lo, Mama demi pacarmu yang ngerti ya, Mama sih gendongi kamu gitu. Saya ngomong sama istri saya begini, jauh sebelum kami punya anak, saya ngomong sama istri saya, sayang, nanti kalau kita dikasih Tuhan anak,
kita membesarkan mereka dengan segenap hati, dengan apapun yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi ingat baik-baik, waktu mereka dewasa nanti, jangan sampai kita meminta-minta kepada mereka untuk juga memperhatikan kita. Saya bilang begitu sama istri saya. Kenapa? Karena waktu mereka dewasa, mereka sudah menikah, ya tentu saja mereka akan relate dengan keluarganya. Dan itu sebetulnya sudah benar kok. Bahwa istri akan mengikuti suami, meninggalkan kedua orang tuanya. Bukan berarti meninggalkan dalam arti tidak peduli dan jangan, bukan. Tapi maksudnya tanggung jawabnya memang kepada keluarganya dan itu sudah benar. Kalau mereka masih ingat kepada kita, mereka menunjukkan kebaikannya kepada kita, puji Tuhan. Kalau enggak pun kita tetap mendoakan mereka. Saya ngomong begitu sama istri saya. Makanya kita berdoa supaya apa? Kita tetap sehat, kita bisa independen. Supaya kita nanti bisa terus mendoakan anak-anak kita. Saya ngomong begitu. Saya tidak akan pernah ngomong sama anak saya, kalau bapak gak kerja nyokolain kamu ya. Enggak, saya tidak akan lakukan itu. Sungguh saudara. Kenapa begitu? Ya memang sudah bagian kita, panggilan kita sebagai orang tua untuk membesarkan anak-anak. Dan itu adalah sebuah kehormatan kalau kita dipandang layak sebagai partner Tuhan untuk membesarkan mereka. Nah, akhirnya apa? Didik saja mereka di dalam Tuhan. Kalau kita mendidik mereka di dalam Tuhan, kita tidak usah ngomong-ngomongin mereka. Kita tidak usah ngasih tahu mereka untuk ingat kita. Pasti rasa takut akan Tuhan membawa mereka juga untuk menghargai kita semua. Betul ya? Nah jadi kebaikan yang diterangi dengan firman, itu ternyata tidak untuk kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin ya? Jadi mulai sekarang gak usah itu. WA teman saudara yang baru kirimi hampers. Aja lali ya, gue ngetek namaku ya namaku. Gak usah, lupakan saja. Tapi yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa dunia memang dalam keadaan yang gelap gulita. Sehingga akibatnya apa? Gak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang enggak. Mana yang baik, mana yang enggak. Itulah sebabnya yang pertama kita butuh terang untuk ada dalam hidup kita. Dan unik sekali bahwa memang sang pribadi logos, yaitu firman Allah itu yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah itu sendiri, menggambarkan dirinya sebagai terang. Yesus Kristus memang seringkali menyebut dirinya sebagai terang. Coba lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dengan kata lain, di sini kita jelas melihat bagaimana Yesus Kristus mendeskripsikan dirinya sebagai terang dunia. Ada banyak ayat yang lain yang menyampaikan hal ini. Kalau saudara misalnya memperhatikan di pasal yang ke-12 ayat yang ke-46 juga menyampaikan hal yang sama. Bagaimana Yesus mendeskrip dirinya sebagai terang dunia. Yohanes pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-46. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Yesus sendiri mendeskripsikan dirinya sebagai apa? Terang, yang oleh karena dia kita tidak akan tinggal dalam kegelapan. Yang oleh karena dia kita akan mendapatkan terang yang hidup, kata Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya begini, memangnya siapa dia itu? Sehingga dengan mengikut dia, sehingga dengan menjadikan dia sebagai sumber terang, maka kita akan mendapatkan hidup. Nah ini pertanyaan yang penting. Kalau sudah perhatikan kembali di Yohanes pasal 1, gak apa-apa ya kita baca-baca ayat ya. Kita buka-buka Alkitab kita gak apa-apa ya. Mumpung di gereja kan. Oh enggak lah saudara, di rumah juga baca. Iya. Salah satu di antara kita ini ada seorang ibu yang saya hormat sekali saudara. Karena apa? Ketekunan beliau membaca Alkitab. Nggak pernah terlambat laporan baca Alkitabnya. Karena beliau join di ini pembacaan Alkitab bersama-sama dengan kami dan teman-teman. Setiap pagi mesti report laporan baca 2 pasal luar biasa ya. Coba lihat Yohanes pasal yang pertama tadi, perhatikan di ayat yang ke-10. Ia ini sang terang yang adalah
anak Allah yang mengambil rupa sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Saudara, ini menarik ya. Dikatakan bahwa ia, Yesus Kristus, itu ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Wait. Coba tunggu baik. Bukankah Yesus baru lahir ketika dunianya sudah ada? Loh, ini pertanyaan kok tidak dijawab ya apa sih? Ini pertanyaan. Saya ulang ya. Bukankah Yesusnya baru lahir ketika dunianya sudah ada? Betul ya? Loh iya, memangnya dia mau lahir di mana? Dia akan lahir di dunia. Tapi kenapa kemudian dikatakan bahwa sang terang yaitu Yesus itu disebut dunia dijadikan olehnya? Wah, ini menarik sekali. Makanya kalau baca firman tuh mesti detail begitu, mesti detail. Saya punya anak rohani, namanya Vincent. Wah, ini anak cerdas sekali. Saya kenal dia kelas 3 SD. Sekarang dia sudah dapat scholarship kuliah di luar negeri. Anaknya memang cerdas sekali. Dulu waktu saya pas mau ulang tahun, dia mau kado saya. Dia ngomong sama papanya, "Papa, Vincent mau kado Om Petra." Ya udah, gini aja, kalau kamu ujian nilai 100, kamu tak kasih cepet jing. Nanti kamu kumpulin. Nanti duit itu bisa kamu belikan sesuatu untuk Om Petra. Dan dia dapat nilai 100 semua, nggak rugi saya doain gitu. Nah, biar kadonya inilah. Anak ini cerdas sekali. Wah, kelas 3 SD itu kalau muji Tuhan tuh thank you Lord, terima kasih Tuhan Yesus. Betul sudah. Sungguh-sungguh sampai anak kedua saya kasih nama Vincent. Semoga pinter dan cinta Tuhan seperti dia. Dan puji Tuhan anak saya pinter dan cinta Tuhan. Anak saya pinter sekali, pinter debat. Ya. Begitu anak saya, pintar sekali. Nanti tak ceritain kapan-kapan ya soal anak saya. Nanti kalau saudara kepengen dengar cerita tentang anak saya, undang lagi lah. Enggak. Vincent ini pintar sekali. Kelas 3 itu saya bilang begini, Vincent kenapa sih kok nggak mau Sunday school, sekolah minggu itu? Kenapa kalau ibadah suka di ibadah umum, di ibadah raya? Saudara tahu, anak kelas 3 SD jawabnya begini, aku nggak suka Om di Sunday school itu. Soalnya di Sunday school itu loh, khotbahnya buat anak kecil-kecil begitu. Loh dia ini kelas 3 SD Pak. Kelas 3 SD Bu. Oh tapi lo antusiasnya denger firman luar biasa. Papa mamanya mempercayakan dia pada saya untuk pertumbuhan rohani. Kenapa? Pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Saya suruh dia baca, enggak usah banyak-banyak ayat Vin. Baca itu 1-2 ayat, gali dengan pertanyaan. Saya kasih contoh dengan 5 kata tanya. Kapan, di mana, nah begitu. Gali dengan pertanyaan, nanti cari jawabannya. Dia baca Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Saudara tahu dia hasilkan 17 pertanyaan. Dan itu pertanyaannya sangat mendalam, saudara. Yang saya sampai ciami anak ini, betul. Saya sampai doa Tuhan beri saya umur panjang. Supaya saya melihat anak ini mau dijadikan apa sih sama Tuhan. Karena luar biasa, saudara. Oh dia baca 1 Samuel pasal 17 itu, waktu Daud lawan Goliat itu. Kan Daud bilang begini, orang Filistin yang tidak bersunat itu pasti akan diserahkan Tuhan ke dalam tanganku. Karena dia telah mencemooh barisan daripada tentara Allah yang hidup itu. 1 Samuel pasal 17 ayat 34, 35, 36 itu. Sudah tahu dia telepon saya, Om Petra itu kan di ayat 36 dikatakan bahwa orang Filistin yang tidak bersunat itu. Lah Daud tahu dari mana kalau Goliat belum sunat matang. Luar biasa. Saya tanya sama dia, Vincent pernah tanya sama yang lain enggak? Pernah. Tanya siapa? Mami. Terus Mami jawab apa? Kata Mami, ya mungkin Vin, mungkin sebelum mereka perang mereka satu toilet sama-sama. Katanya begitu. Ya enggak lah, enggak. Anak ini cerdas sekali, saudara. Satu kali dia telepon saya, Om Petra, surga itu kayak apa sih? Saya terangkan. Terus neraka itu kayak apa? Saya terangkan. Saya tanya, kenapa Vincent kok tanya surga dan neraka? Vincent mau nginjilin Bobo gitu. Oh alah, ya Vin, ya. Tapi gak usah diinjilin, nanti Bobo masuk neraka loh. Jangan Vin, jangan begitu. Ya, saya ajarin. Masih kecil, masih kelas 5 SD. Kelas 5 SD, saya tahu. Waktu saya terangkan, di surga itu begini-begini, di neraka itu ada gelap gulita, ratap tangis, api yang bernyala-nyala, ulat yang tidak pernah mati. Saudara tahu? Dia itu sambil santai tanyanya begini, Om Petra, kalau di neraka itu ada api yang bernyala-nyala, mana mungkin ada gelap gulita? Keren ya, kelas 5 SD. Saya ngomong sama saudara aja tadi begini aja, ada masalah dengan ayat itu, baik-baik saja ayatnya. Jadi cerdasnya luar biasa. Makanya kalau baca firman memang perlu untuk menggali ya.
Betul ya? Untuk teliti. Nah, sama seperti ini. Loh, bukankah Yesusnya baru ada ketika dunia sudah dijadikan? Lalu kenapa di sini dia disebut bahwa dunia dijadikan olehnya? Oleh siapa? Oleh terang itu. Siapa terang itu? Yesus Kristus. Karena dengar baik-baik, ini ayat yang penting. Justru ini ayat yang menunjukkan keilahian Yesus. Jelas memang pribadi Yesus memang baru dilahirkan ketika dunia ada. Tapi dengar baik-baik, dia ternyata bukan hanya sekedar manusia. Ternyata dia adalah pribadi Allah yang mengambil rupa sebagai manusia di ayat 14. Dengan demikian pribadi ilahinya telah ada bahkan jauh sebelum dunia ada. Saudara nggak mantu, nggak amin, saya bingung. Saudara. Kalau sudah ngerti sudah boleh mantu atau amin itu. Saya ulang ya, nggak bercanda saja. Jadi dengar, memang pribadi Yesus, dalam hal ini Yesus sebagai bayi yang lahir, yang kita rayakan dalam Natal itu memang baru ada waktu dunia sudah ada kan. Dia lahirnya di dunia kok, betul kan? Tetapi dengar baik, rupanya di ayat 14 dikatakan, bukan hanya sekedar manusia. Sebab dia adalah Allah yang mengambil rupa sebagai manusia. Dengan demikian, memang secara manusia dia baru saja dilahirkan ketika dunia ada. Tapi dalam pribadi ilahinya, hakikat keilahiannya, dia telah ada jauh sebelum dunia belum ada. Itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Sebab tidak ada pribadi yang lain yang ada sebelum dunia ada kecuali Allah. Sebab sebelum dunia ada tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Jadi kalau memang dia sudah ada sebelum dunia ada, bahkan dia menciptakan dunia ini, maka pasti dia adalah Tuhan dan Allah itu. Dan ayat-ayat yang menunjukkan hal itu banyak sekali. Coba lihat Yohanes pasal yang ke-17 itu. Coba lihat. Yohanes 17. Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-5. Saya sambil lihat jam supaya nggak kelewatan. Karena istri saya mesti mesen nih. Sayang itu duduk gerejamu dewe loh ya, aja suwe-suwe loh ya begitu. Nanti aja suwe-suwe loh duduk gerejamu dewe. Saya kalau khotbah di gereja kami, jemaat memang biasa dengar khotbah yang lama. Bahkan kami kalau minta hamba Tuhan untuk pelayanan dan mereka khotbah 45 menit, itu jemaat loh, kau buyar, gitu saudara. 45 menit. Saya khotbahnya biasanya 1 jam, 10 menit, 15 menit begitu ya. Jadi mereka itu kayaknya nggak mau rugi loh kalau ngamplopi hamba Tuhan itu loh saudara. Nggak lah, bercanda lah. Ya, saya juga nggak pernah lah pelayanan mikirin amplop itu. Isinya Pak, pinter terus terang. Nggak lah Bu, ngapain? Saya nggak mikirin amplop, nggak mikirin isinya. Sudah tahu kenapa? Ngapain saya mikirin? Sudah ada bendahara yang bagian mikirin kok kan. Saya tinggal pelayanan saja. Bercanda ya. Coba lihat Yohanes pasal 17 ayat yang ke-5. Yohanes 17 ayat yang ke-5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Kapan? Sebelum dunia ada. Jadi dengar baik-baik, Yesus Kristus rupanya telah ada sebelum dunia ada, bahkan dia memiliki kemuliaan di dalam hadirat Allah. Dengan kata lain, pribadi yang ada sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia ada, pasti dia adalah Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu kekal. Satu ayat lagi mengenai kekekalan Yesus. Coba lihat di Yohanes pasal yang ke-8. Saya hampir tidak menggunakan ini catatan saya, sudah. Karena kalau pendeta pakai catatan malah lama biasanya. Yohanes pasal 8 ayat 58. Perhatikan baik, wah ini ayat favorit saya sekali berkaitan dengan kekekalan Tuhan. Perhatikan ya, kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Wah ini keren sekali. Sudah tahu jarak antara Yesus dengan Abraham itu kira-kira 2000-an tahun Bu. Lalu kenapa dia bisa bilang sebelum Abraham ada, aku telah ada. Bahkan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lebih keren lagi tuh. Before Abraham was, I am. Ada terjemahan bahasa Inggris yang mengatakan before Abraham was born. Sama-sama. Maksudnya apa? Before Abraham was, I am itu waktu Abraham belum ada, belum dijadikan, belum lahir. Yesus Kristus dalam pribadi sebagai anak Allah itu telah ada. Waktu Abrahamnya ada, dia juga ada.
Ketika Abraham sudah tidak ada, mati, dianya tetap ada. Dan itu membuktikan bahwa dia kekal. Kalau dia kekal, berarti benar-benar dia adalah Allah. Wah, ada banyak sekali ayat yang menyebutkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sudah tahu, pribadi yang disebut Tuhan atau Allah, itu pasti punya sifat-sifat keilahian. Betul ya? Yang kedua, pribadi yang disebut Tuhan itu pasti punya karya-karya ilahi. Sifat ilahi itu apa saja? Contoh misalnya kekal. Oh pasti, kalau dia tidak kekal, dia pasti bukan Tuhan. Satu kali saya diajak makan mie UP atau apa ya di daerah Nginden sana. Lalu kemudian ngobrol. Salah satu teman saya bilang begini, ini tak ceritain dulu ya. Karena kan saudara lebih senang dengar cerita daripada bahasa ayat. Enggak. Pas ngobrol begitu, salah satu teman begini, Pak, menurut saya ya Pak, ini maafkan ya, nanti correct me if I'm wrong. Menurut saya Pak, orang itu percaya bahwa si A itu Tuhan. Ya itu karena memang orang tuanya mengajarkan bahwa si A itu Tuhan. Contoh kalau kita Kristen ya kita percaya Yesus Tuhan karena memang orang tua kita mengajarkan begitu. Karena waktu kita di gereja kita juga diajar begitu. Literatur kita, Alkitab mengajarkan begitu. Lingkungan kita yang sama-sama orang Kristen ya mungkin mengajar begitu. Sehingga kita jadi percaya Yesus Tuhan. Lah gimana kalau kita berada di lingkungan yang lain Pak? Yang berkata bahwa misalnya siapa? Jordan, nggak ada yang namanya Jordan. Gimana kalau di lingkungan yang lain, di mana Jordan itu adalah Tuhan? Oh mereka dikasih tahu bahwa Jordan itu Tuhan. Mereka dikasih tahu bahwa si Jordan ini adalah apa? Allah. Bacaan-bacaan yang dia baca juga mendukung bahwa Jordan itu Allah. Saya sambil makan mie, sambil santai. Saya kalau makan makin pinter saya. Telat makan, gitu saya. Jadi makanya enggak boleh terlambat makan. Enggak bercanda. Saya makan sambil begini. Coba tanya sama si orang itu. Ya ini orang ini bukan orang beneran. Coba tanya, si Jordan itu punya sifat-sifat keilahian enggak? Apakah dia kekal? Apakah dia kudus, suci, tak berdosa? Apakah dia maha tahu? Apakah dia maha kuasa? Apakah dia maha hadir? Apa si Jordan ini juga melakukan karya-karya ilahi? Apakah dia juga turut menciptakan dunia ini? Apakah dia juga akan menjadi hakim dari semua manusia? Apakah dia mengampuni dosa? Coba tanya si Jordan. Kalau misalnya literaturnya bilang, ya Jordan begitu. Buktinya apa? Kan begitu. Kalau Yesus saudara, yang diperkenalkan oleh Alkitab ini, bukan hanya memang Alkitab memberitahu kepada kita bahwa dia memiliki sifat-sifat keilahian. Bahkan dia juga melakukan karya-karya ilahi. Dia sendiri membuktikannya. Waduh, bagian yang sangat penting kalau sudah perhatikan di Injil Yohanes itu satu kali Yesus ngomong di depan semua orang. Dia ngomong begini, adakah di antara kalian yang bisa membuktikan aku telah berbuat dosa? Yesus ngomong begitu tuh, di antara banyak orang. Dan sudah tahu, tidak ada satu orang pun yang step forward lalu ngomong, kamu pernah dosa begini? Tidak ada. Bayangkan kalau saya ngomong begitu. Apalagi di depan istri saya. Misalnya saya ngomong, tidak usah di depan saudara, di depan istri saya. Sayang, buktikan kalau aku pernah berbuat dosa. Dia langsung ambil handphonenya, ternyata dia catat semuanya. Iki loh sayang, kan pernah dosa iki. Kan janjinya aku tuku jam, ternyata gak butuh kok no. Banyak saudara. Betul ya? Kenapa? Karena semua manusia telah berbuat dosa. Tapi kalau Yesus tanpa dosa, itu berarti benar bahwa dia adalah Allah. Jadi dengar baik, kenapa kita penting belajar ini? Supaya tidak ada keraguan tentang keimanan kita kepada Yesus Kristus. Amin, saudara? Jangan ada keraguan. Sebaliknya juga, Pak aku yakin kok memang Yesus Kristus Tuhan. Setiap kali WL tanya, adakah di antara saudara yang percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan? Saya mesti angkat tangan kok Pak. Tapi puji Tuhan, WL tidak tanya pertanyaan kedua. Biasanya kan WL tanya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang percaya mari angkat tanganmu, berikan kemuliaan yang meriah. Kita akan tepuk tangan semua, kita percaya. Untung WL-nya tidak tanya. Saudara yang percaya dan tepuk tangan dan beri kemuliaan tadi, silakan maju terangkan tentang keilahian Yesus. Saudara, lapo aku mau angkat tangan begitu. Kenapa? Bukannya kita tidak yakin, kita yakin. Cuman sayangnya keyakinan kita kadang-kadang tidak dibarengi dengan apa? Pengertian secara kognitif. Sehingga waktu kita membuktikan keilahian Yesus seringkali bersifat subjektif. Maksudnya begini, aku itu percaya kok nek Yesus Tuhan. Buktinya apa? Nek pas aku doa aku mesti doa itu langsung merinding gitu. Loh, Pak, Bu dengar baik.
Merinding saudara itu tidak jadi ukuran bahwa dia Tuhan atau enggak. Kalau merinding jadi ukuran, orang yang doa di kuburan juga merinding, Pak. Lah kalau merinding saudara itu jadi ukuran, lah bagaimana dengan orang lain yang waktu doa kepada Tuhan Yesus tidak merinding? Aku gak merinding ya, kata Yesus itu bukan Tuhan, begitu. Satu kali saya pernah ketemu ibu-ibu, dia cerita senangnya dia menginjil. Saya itu senang Pak menginjil, enggak tahu Pak, kayak Tuhan taruh hati saya itu, saya senang sekali menginjil. Beliau katakan begitu. Saya tanya, ibu kalau menginjil bagaimana Bu cara ibu menginjil? Ya saya cerita, wes lah perlu percaya Yesus itu orang hidup kekal, lu masuk surga. Gitu. Terus kalau ibu menerangkan tentang ketuhanan Yesus gimana? Saya bilang Pak, ya coba ini kan gak percaya, kon doa, ini kon doa dalam nama Tuhan Yesus. Rasanya kon kayak dipeluk Tuhan, begitu. Itu subjektif. Loh saya ini pendeta, saya hamba Tuhan. Kadang-kadang waktu saya berdoa, saya juga gak ngerasa merinding-merinding tuh. Kadang-kadang juga gak Tuhan selalu rasa peluk saya begitu. Lalu apakah gara-gara saya tidak merasakan itu berarti Yesus bukan Tuhan? Jangan jadikan hal-hal yang subjektif sebagai ukuran. Termasuk dalam ibadah. Jangan ada yang sampai datang ibadah itu, kok kenapa sih, kok mesti datang di Victory? Aku seneng loh ibadah di Victory. Dan di Victory itu loh, rasanya kok aku baru berdiri loh, rasanya kok merinding kabeh itu. Hadirat Tuhan kerasa gitu. Coba cek, jangan-jangan saudara ngijeki kabel. Pak Bu dengar baik-baik ya. Hadirat Tuhan itu tidak selalu ditandai dengan hal-hal yang bersifat fenomenal. Amin. Dengan kata lain begini, saudara merinding tidak merinding, kalau saudara datang di hadapan Allah, percaya bahwa Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kita. Apalagi saudara pilih-pilih lagi. Aku nek WL dhek yo, dhek cek ngomong shalom lho, rasanya aku tuh geblak begitu. Mateng saudara. Tapi kalau WL sing satu niku, waduh wis bengok-bengok tok, gak ngerasa apa-apa aku. Jangan. Apalagi sekarang banyak jemaat itu sakti-saktian hamba Tuhan. Oh ya, kok nek nang gerejaku ciamik lho. Ibu gembalaku itu nek dhek wis mulai nyembah Tuhan, mulai penyembahan, langsung jemaat bak. Rebah semua. Ibu yang satu ndak mau kalah. Loh, cik saktian pendetoku. Lu kapan-kapan coba datang di gerejaku. Nek kamu kan pas ibu gembalamu memuji Tuhan. Nek ibu gembalaku itu belum sampai muji, dhek cik bangkit dari kursi itu loh. Jemaatnya rebah kabeh. Kok kebetulan ada 3 ibu. Ibu pertama, ibu kedua gembalanya sakti, ibu ketiga bingung. Loh ya apa rek gembalaku ini? Oh tapi dia diberi hikmat. Oh dia ngomong begini tuh sama teman-temannya. Hei, nek kamu kan pas gembalamu nyembah, kamu pas berdiri. Lu nek pendetoku, masya Allah, ciamik lu, urapannya luar biasa. Dia masih di rumah lu, nyetar sepeda motor mau ke gereja, rebah semua isa gereja. Bu dengar baik-baik, jangan sakti-saktian. Yesus itu Tuhan bukan karena saudara merinding atau saudara geblak atau apapun, tidak. Dia Tuhan karena memang hakikatnya itu dia Allah. Dan dia membuktikan itu, Alkitab membuktikan hal itu. Jadi jangan pernah ragu bahwa Yesusmu betul-betul adalah Tuhanmu. Amin saudara. Yang kedua juga ingat baik-baik. Bahwa waktu kita ini menyembah Tuhan, percaya Tuhan, itu sebetulnya tidak ngaruh loh sama dia. Maksud saya begini loh. Kita ini nyembah dia atau tidak, dia tetap mulia. Kita ini mau percaya dia Tuhan atau tidak, dia tetap Tuhan. Makanya bersyukur bahwa kita diberi iman, dianugerahi iman untuk percaya bahwa dia Tuhan. Dan puji Tuhan, dia bukan Tuhan yang berdiam di surga, lalu doing nothing, gak ngelakuin apa-apa. Gitu. Lalu kalau kita doa, Tuhan Yesus tolong Tuhan, aku menderita. Terus Tuhan bilang, aku menderita ya podo, aku di waktu di dunia yang menderita, podo wes, CS wes. Gitu. Tuhan kita gak begitu Bu. Tuhan kita bukan Allah yang hanya berdiam lalu tidak melakukan apa-apa. No. Ingat baik-baik. Bolak-balik dia berkata, aku datang ke dunia. Enggak amin. Saya ini mau selesai sudah enggak amin itu. Aku datang ke dunia, aku datang, bolak-balik dia ngomong begitu. Ada banyak ayat yang menyampaikan tentang hal itu. Bagaimana dia mendeskripsikan
keberadaannya di dunia ini dengan kata aku datang. So tahu apa maksudnya aku datang? Yang pertama, aku datang itu berarti apa? Bicara soal inisiatif. Apa? Inisiatif. Berarti dia berinisiatif untuk datang. Yang kedua itu membuktikan dia aktif. Dia bukan Allah yang pasif. Dia yang mendatangi. Dan itu bahkan sejak manusia jatuh dalam dosa pertama kali. Di Taman Apsari itu. Jadi, oh bukanlah Taman Eden. Kalau saudara ketawa itu berarti saudara tidak ada yang ngantuk, puji Tuhan. Waktu di Taman Eden itu kan manusia berdosa kan. Betul ya? Lalu Tuhan mendatangi mereka. Terus Tuhan apa? Tuhan tanya, Tuhan cari mereka. Adam, Adam, di manakah engkau? Betul ya? Kenapa Adamnya bersembunyi kan? Betul kan? Apa? Di sini Adam. Oh di sini ada Pak Adam. Oh alah ternyata di sini tuh. Gitu. Dengar baik-baik. Tuhan tanya itu, Adam, Adam, di manakah engkau? Menariknya begini, ada orang yang, lihat Allahnya orang Kristen Masa Allah kok enggak tahu di mana Adam? Allah kok tanya, Dam, kok nang di Dam? Tuhan kan maha tahu, enggak mungkin kayak gitu. Ngono kok dipercaya. Bu, dengar baik-baik. Waktu Alkitab menuliskan itu, bukan berarti Allahnya enggak tahu di mana Adam. Tapi Allah sedang ingin menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang datang, berinisiatif, mencari orang berdosa. Dan itu jelas. Jadi kata datang menunjukkan kita punya Tuhan yang aktif. Kita punya Tuhan yang berinisiatif. Makanya jangan berpikir bahwa Tuhan itu ya, kalau kita angkat tangan, baru dia turun tangan. Nah ini jargon-jargon kekristenan yang kita mesti memikirkan ulang tuh. Sebab jauh sebelum kita bisa angkat tangan, jauh sebelum kita punya tangan, jauh sebelum kita ada, dia ini telah berbuat kasih kepada kita. Nah ini ayat yang terakhir, puji Tuhan. Karena sudah semangat aminnya gitu. Coba lihat 1 Petrus pasal 1, lihat baik kebaikan Tuhan jauh sebelum kita ada. 1 Petrus pasal 1 itu ayat 18 sampai 20 kira-kira ya, coba lihat ya. Saya kalau buka Alkitab ini mesti hati-hati sudah. Soalnya brodoli semua. 1 Petrus pasal 1, tapi walaupun Alkitab saya merotol-merotol sudah. Saudara beli 500 juta saya tidak akan kasih. Kecuali kalau cash ya, Coba lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 20, perhatikan baik. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Itu bukan dengan barang yang fana. Penebusan itu bukan dengan barang yang fana. Maksudnya di-compare dengan apa? Penebusan budak-budak di pasar budak. Itu kan dilakukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan ini. Ia, Yesus Kristus, telah dipilih. Dalam konteksnya jelas dipilih sebagai penebus. Ia telah dipilih kapan? Sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, sudah ada manusia belum? Belum. Kalau belum ada manusia, berarti belum ada dosa. Betul ya? Tapi bahkan sebelum ada manusia, sebelum ada dosa, dunianya belum ada. Yesus Kristus telah dipilih sebagai penebus dosa. Karena apa? Allah tahu dalam ketidaksempurnaan kita pasti jatuh dalam dosa. Dan di dalam kasih-Nya yang besar, Dia menentukan Yesus Kristus untuk menjadi penebus dosa kita. Allah kita bukan Allah yang pasif. Yang kalau aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Bukan. Allah kita bukan Allah yang begitu. Allah kita adalah Allah yang kalau kita menjauh begini loh. Dia datangi kita, cari kita, ayo nak pulang nak sama Bapa. Begitu tuh Allah kita. So jangan pernah merasakan engkau ditinggalkan oleh Tuhan. Sebab Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Dia ada dalam kehidupan kita semuanya. Dia memberkati kita semuanya. Dia menopang kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir, perhatikan baik. Waktu dia berkata aku datang, itu menunjukkan dia punya praeksistensi. Apa itu? Keberadaan sebelumnya. Contoh begini. Tadi misalnya ya, saya datang ke tempat ini. Kenapa saya bilang saya datang ke tempat ini? Karena sebelum saya ada di sini, saya ada di tempat yang lain. Betul kan? Berarti kata datang itu menunjukkan saya memiliki keberadaan sebelumnya, sebelum saya datang di sini.
Ngerti maksud saya? Jadi waktu Yesus Kristus bilang, aku datang ke dunia, itu adalah kata yang memang sengaja dia pilih untuk menunjukkan bahwa sebelum dia dilahirkan, dia telah ada. Jadi kelahiran bukan awal mula keberadaannya. Kelahiran adalah awal mula dia sebagai manusia. Tapi jauh sebelum dia menjadi manusia, dia telah ada sebagai Allah. Dan mestinya kita bersyukur oleh karena Allah yang menjadi terang itu datang dalam hidup kita, menerangi kehidupan kita semuanya. Saya berdoa semoga kiranya terang Allah benar-benar ada dalam hidup kita. Apa sih jadinya kalau kita diterangi dengan terangnya Tuhan? Kita tidak akan dikuasai dengan kegelapan. Kegelapan itu identik dengan masalah, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengkhawatirkan. Kemarin malam kami pulang dari pelayanan, istri saya langsung inisiatif mengembalikan baju ini yang baru disewa untuk acara Natal hari Minggunya. Lalu kemudian saya bilang, sayang kok malam-malam? Iya soalnya kalau besok sudah lewat harinya sayang. Katanya orangnya malam-malam enggak apa-apa karena di rumah sendiri. Ya wes, ayo tak anterin, enggak jauh dari rumah kami, enggak jauh. Ya jaraknya mungkin cuman beberapa meter saja, beberapa puluh meter. Saya jalan. Kenapa? Karena dia akan melewati tempat yang agak gelap. Saya tahu dia enggak takut setan dan dia tahu saya enggak takut setan. Hamba Tuhan itu enggak ada yang takut setan. Enggak ada hamba Tuhan takut setan. Kenapa? Karena kadang istri hamba Tuhan lebih ngeri daripada setan. Oh kadang-kadang, tapi kalau istri saya enggak. Makanya ngapain takut sama setan? Wah lebih medeni bojoku. Begitu. Saya temani dia. Lalu dia cerita, waktu saya pulang sama dia cerita. Sebelumnya dia jalan sama adiknya, melewati itu. Lalu adiknya bilang, merinding aku petang-petang ini merinding. Katanya begitu. Kegelapan itu identik dengan sesuatu yang menakutkan. Betul? Tapi kalau terang Tuhan ada dalam hidup kita, tidak akan ada sesuatu yang cukup menakutkan kita. Kenapa? Kita percaya Allah kita menyertai kita. Saya hidup ini paling tenang, saudara. Sungguh. Kapan hari saya ngomong di doa pagi yang kami layani setiap pagi, saya ngomong bahwa saya ini kalau dipanggil Tuhan kapanpun, saya bersyukur, saya sudah senang. Kenapa? Saya melihat anak-anak saya sudah melayani Tuhan. Anak saya masih kecil-kecil, saudara. Tapi mereka sudah melayani Tuhan. Setiap pagi mereka bangun. Saya tidak pernah bangunin mereka. Saya tidak pernah suruh mereka ikut pelayanan. Anak saya yang nomor 2, Vincent itu. Papa nanti adik ikut ya, nyanyi ya sama Bapak ya. Adik mau melayani Tuhan. Gitu. Saya senang. Waktu saya mandi pagi sebelum saya doa pagi, saya dalam hati Tuhan, saya dulu pernah minta sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, saya kepingin melihat anak-anak saya melayani Tuhan di mimbar. Saya kepingin duduk sambil mengamenkan mereka khotbah. Saya kepingin duduk melihat mereka melayani dengan segenap hati. Saya berdoa supaya mereka menjadi hamba Tuhan yang jauh lebih baik daripada bapaknya. Yang jauh lebih murni hatinya, yang jauh lebih dipakai Tuhan. Lalu kemudian sekarang saya sudah melihat mereka melayani Tuhan dengan kesederhanaan mereka. Kadang-kadang nyanyi sambil mainan, sambil apa. Tapi sudah nyanyi setiap pagi. Dandan, ganteng, begitu rambutnya dijambul dikit, ya begitu. Dan saya bersyukur. Saya orang yang paling tenang dalam hidup ini. Saya tidak takut apapun. Sungguh, istri saya tahu. Waktu kami mau menyekolahkan anak, waktu itu pas COVID, kami tidak punya uang. Karena COVID-19 memang betul-betul berdampak, khususnya pada hamba-hamba Tuhan. Istri saya bilang, sayang ini harus segera daftar loh sayang. Kalau nggak daftar nanti Audrey nggak jadi masuk TK. Saya bilang, oh tenang aja masih online kok. Masa TK kok online lah kasihan sudah. Papa nanti tahun depan aja. Saya bilang, padahal gak ada duit sudah. Sungguh saya bilang begitu. Ini ada istri saya. Tapi dalam hati saya tenang. Kalau Tuhan izinkan anak saya sekolah pasti ada jalannya. Kami cuma jaga integritas, kami tidak cerita siapapun. Dan kami jaga itu sejak kami menikah. Sejak kami menikah saya tekankan untuk kita punya integritas, saya sama istri. Satu kali kami makan di TP, kami jalan di TP itu karena bosen di rumah terus ke TP. Itu pun bontot. Do you know what is the meaning of bontot? Jadi istri saya masak, bawa ke TP makan di food court. Lalu pas makan tiba-tiba handphone saya berdering dari seorang teman. Pastor apa kabar? Hei puji Tuhan, baik gitu. Terus ngobrol-ngobrol, terus dia nanya, Didi mau ulang tahun? Anak saya nomor 1 namanya Didi. Didi mau ulang tahun ya? Iya. Kok kamu tahu? Iya aku ingat soalnya begitu. Terus berarti umur berapa sekarang? 4 tahun.
Itu 2 tahun yang lalu. 4 tahun. Loh berarti mau TK dong? Dia bilang, iya mau TK. Sudah daftar TK tah? Dia tiba-tiba tanya begitu. Masa saya bilang, tolong aku duit. Masa saya gitu, saudara? Yang enggak lah. Saya bilang, oh iya ini saya mau cari-cari dulu TK yang pas. Saya masih bingung menentukan mau tak kirim ke Australia atau ke... Tiba-tiba teman saya ini bilang begini, Pastor, ini dari Tuhan, beneran lo ya, jangan ditolak. Sorry lo ya, jangan tersinggung. Nanti biaya sekolahnya Didi, pendaftaran semuanya, biar saya yang bayarin ya. Waktu dia ngomong begitu saya langsung, teman lo ya sumpah. Enggak lah, saya ngomong sama dia. Enggak lah, ini anakku kok, ya nanti pasti aku yang ini. Lu bukan, ini beneran, aku tergerak beneran. Tuhan yang menggerakkan aku. Wes pokoknya cari sekolah, berapapun nanti aku yang ngasih. Saya tutup, puji Tuhan. Gitu. Besoknya langsung cari. Begitu dapat saya, ini biayanya, ya saya enggak cari yang ini, cari yang dekat rumah. Ini begini, ditransferi lebih. Ini untuk beli tasnya, ini untuk beli sepatunya. Semua karena Tuhan. Saya tidak akan membiarkan masalah membuat hidup saya gelap. Justru setiap kali saya ditekan kekhawatiran, saya masuk ke ruang doa, saya berdoa, saya mencari terangnya Tuhan. Keluar ruang doa, saya santai wis. Apa yang Tuhan izinkan untuk saya hadapi, saya akan hadapi bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan masalah merubah kita. Sebab saudara orang-orang yang diterangi Tuhan. Sebaliknya, biarlah keberadaan saudara menjadi terang bagi gereja, bagi lingkungan saudara, bagi keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Maafkan saya agak lama ya Bu ya. Maafkan saya ya. Tapi saya bersyukur berkhotbah di depan jemaat-jemaat yang semua cinta firman. Gak ada yang ngantuk sama sekali. Langsung tidur ada. Gak ada, semua antusias. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur oleh karena Tuhan mengutus hamba-Mu untuk berbicara di depan jemaat-jemaat, hamba-hamba Tuhan yang mencintai Tuhan. Terlihat dari mata mereka yang antusias mendengar firman dan fokus mereka kepada Tuhan. Hamba-Mu mengajar dengan sederhana dan kiranya ini boleh memberkati mereka semuanya. Dan sebagai hamba Tuhan, hamba juga berdoa supaya kiranya Tuhan memberkati PD Victory ini ya Tuhan. Memberkati Ibu Gembala, Pastor Eli bersama dengan seluruh tim yang ada. Baik Victory yang ada di Surabaya, PD Victory yang ada di Semarang, di Bali, dan di tempat-tempat yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati. Supaya melalui persekutuan doa ini, khususnya wanita-wanita boleh dimenangkan oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Tuhan memberkati, beri kesatuan hati untuk melayani dengan setia dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya terang Tuhan terus ada dalam hidup kami, menerangi kami semuanya, dan keberadaan kami pun boleh menjadi terang Tuhan bagi sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati firman Tuhan, mari bersama-sama berkata, Amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita.